Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar, para muslim memandang bahwa bepergian jauh adalah bagian dari tuntunan dan kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpisahkan. Karena haji, umroh, berperang, menuntut ilmu, berniaga, dan mengunjungi saudara-saudara yang jauh, semuanya merupakan kewajiban dan keharusan yang mengharuskan adanya safar dan perjalanan jauh. Maka dari itu, perhatian Islam kepada masalah safar, hukum dan adabnya merupakan perhatian yang tidak dapat dipungkiri, dan setiap muslim yang soleh wajib mempelajarinya dan merupakan berupaya sekeras-kerasnya untuk menjalankan dan merealisasikannya dengan baik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan safar adalah mengkasar Solat yang empat rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat saja, kecuali solat maghrib tetap dikerjakan seperti biasa, yaitu 3 rakaat. Melakukan solat kasar bisa dimulai semenjak ia meninggalkan negeri kampung tempat ia tinggal hingga kembali lagi, kecuali jika ia berniat akan menetap di suatu tempat yang ia tuju lebih dari 4 hari atau ingin mampir di situ lebih dari 4 hari. Maka dalam kondisi seperti itu ia harus sholat secara sempurna, tidak mengkasar sholat. Sehingga apabila dia meninggalkan negeri tujuannya itu untuk kembali ke kampung halamannya, maka pada saat berpergian pulangnya itu ia boleh mengkasar sampai tiba di kampung halamannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Dan apabila kamu melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, maka tidak mengapa kalau kamu mengkasarkan salat. Rasulullah bersabda, kami pernah keluar dari kota Madinah bersama Rasulullah menuju Makkah. Di dalam perjalanan Rasulullah melaksanakan salat rubaiyah yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja hingga kami kembali ke Madinah. Kemudian yang kedua, boleh mengusap kedua sepatu yang menutup kedua mata kaki pada waktu berwudu selama 3 hari 3 malam. Berdasarkan penuturan Ali, Nabi menentukan selama 3 hari 3 malam bagi mufasir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukmin. Maksudnya adalah mengusap kedua sepatunya atau kuf. Yang ketiga, boleh bertayamum jika tidak ada air atau susah untuk mendapatkannya atau karena harganya sangat mahal. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. An-Nisa ayat 43. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian hadis tentang Nabi menentukan selama 3 hari 3 malam bagi musafir dan hanya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukmin, orang yang bermukim. Maksudnya adalah mengusap kedua sepatunya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangan dengan menghadap kemana saja binatang itu berjalan, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Rasulullah melakukan sholat sunnah dengan menghadap ke arah mana unta tunggangannya menghadap. Kemudian yang keenam, boleh menggabung, menjamak sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya secara jamak takdim. Jika perlu, bersegera dalam perjalanan. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu sholat maghrib atau dengan cara jamak takhir, yaitu sholat zuhur ditunda waktunya hingga waktu asar dan dikerjakan bersama dengan sholat asar. Sementara sholat maghrib ditunda dan dilaksanakan bersama dengan sholat isya di waktu sholat isya. Berdasarkan penuturan Mu'az bin Jabal dari sabda Rasulullah, kami pernah keluar pergi bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Beliau melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak, maghrib dan isya secara jamak pula. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar, adab safar adalah satu, mengembalikan barang-barang tunggangan dan titipan yang ada padanya kepada para pemiliknya, karena safar itu bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, perbekalan safar dipersiapkan dari harta yang halal dan menyisakan nafkah untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti istri, anak, dan orang tua. 3. Berpamitan kepada keluarga, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat dekatnya, dan berdoa dengan doa berikut ini. Astaudi'ullah dinakum wa amanatkum wa hawatima a'malikum. Aku titipkan agama, amanah, dan penghujung amal perbuatan kalian kepada Allah. Lalu orang-orang yang akan ditinggalkan mengucapkan, semoga Allah memberikanmu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan membimbingmu kepada kebaikan
kemana saja kamu pergi. Para pendengar yang beriman, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Luqman Al-Hakim berkata, sesungguhnya Allah apabila dititipi sesuatu, maka dia memeliharanya. Dan beliau mengucapkan kepada orang yang mengantarnya, Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa hawatima amalika. Aku titipkan agama, amanah, dan penghujung amal perbuatan kalian kepada Allah. Kemudian yang keempat, ketika berpergian jauh, dibarengi oleh 3 atau 4 orang teman setelah dia memilih di antara orang-orang yang soleh dan layak untuk berpergian jauh bersamanya. Karena safar itu, sebagaimana disebutkan, memberitakan tentang perilaku orang-orang, dan terkadang disebut terbuka karena safar itu menyingkap akhlak dan perilaku orang-orang. Rasulullah telah bersabda, seorang pengendara musafir itu adalah setan, 2 orang pengendara itu adalah 2 setan, dan 3 pengendara itu adalah sekelompok musafir. Dan Rasulullah bersabda, kalau sekiranya orang-orang mengetahui apa yang aku ketahui, karena berjalan sendiri, niscaya orang musafir tidak akan berjalan di malam hari seorang diri. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian yang kelima, para musafir mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin, yang memimpin mereka dengan musyawarah di antara mereka. Karena Rasulullah telah bersabda, apabila ada 3 orang berpergian jauh, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Kemudian yang keenam, melakukan sholat istikharah sebelum melakukan safar. Karena Rasulullah menganjurkannya sampai-sampai beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan satu surah Al-Quran kepada mereka. Istikharah juga dianjurkan untuk segala urusan. Yang ketujuh, ketika meninggalkan rumah membaca dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, atau bertindak bodoh atau dibodohi orang lain. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya. Lalu apabila berada di atas kendaraan, hendaknya membaca dengan nama Allah dan dengan pertolongan Allah. Allah Maha besar. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Apa yang dikehendakinya, Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya, pasti tidak akan terjadi. Maksudnya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, aku memohon kepadamu di dalam perjalanan kami ini kebajikan, takwa, dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini bagi kami dan dekatkanlah jarak jauhnya. Ya Allah, Engkaulah teman di dalam perjalanan ini dan pemelihara keluarga dan harta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari
kesulitan perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, kembali yang tanpa hasil, serta pemandangan yang buruk pada harta, keluarga, dan anak. Kemudian yang ke-8, berangkat di pagi hari pada hari Kamis, karena Rasulullah telah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Juga diriwayatkan bahwasanya beliau selalu berangkat pada hari Kamis di dalam safarnya. Hendaknya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar pada setiap tanjakan. Abu Hurairah menuturkan bahwasanya ada seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hendak berpergian jauh, maka berwasiat kepadaku. Beliau menjawab, hendaknya kamu selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir pada setiap tempat yang tinggi atau tanjakan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian, jika merasa takut kepada seseorang, hendaknya membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu pada lahir mereka, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan mereka. Para pendengar yang budiman, itulah yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian yang ke-11, banyak berdoa kepada Allah di dalam perjalanan, memohon kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Karena doa pada saat berpergian jauh itu mustajab, diterima. Karena Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang musafir, dan doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian yang ke-12, apabila singgah di suatu tempat, hendaknya membaca A'udzubika limatillah hittamatamati min syarri ma khalaq. Ulangi, A'udzubika limatillah hitamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Dan apabila malam tiba, bacalah, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan, dan dari kejahatan apa yang ada di dalammu, dan dari kejahatan apa saja yang diciptakan padamu, dan dari kejahatan apa saja yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan singa dan ular besar, ular dan kalajengking, dan dari penghuni negeri ini, manusia dan jin, dan dari apa saja yang beranak iblis dan anaknya setan. Kemudian yang ke-13, apabila merasa takut karena kesendirian, kesunyian, hendaklah membaca Maha Suci Allah yang Maha Raja lagi Maha Suci, Rabb seluruh malaikat dan langit diagungkan dengan keperkasaan dan kekuasaannya. Kemudian yang ke-14, apabila tidur pada awal malam, senja, hendaklah tidur berbantalkan lengan tangannya. Dan jika tidur di akhir malam, hendaklah menegakkan lengan tangannya dan kepala di atas telapak tangannya, agar tidak ketiduran hingga menyebabkan ketinggalan sholat subuh. Dan dari
waktu yang telah ditetapkan. Yang ke-15, apabila sudah mendekat kepada suatu kota, hendaknya membaca doa berikut ini. Rasulullah selalu membacanya. Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqa halala. Allahumma inni as'aluka khaira hazihil madinati wa khaira ma fiha. A'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, jadikanlah di kota itu tempat tinggal yang aman bagi kami, dan berilah kami rezeki yang halal di sana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan kota ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang ke-16, hendaknya segera pulang dan kembali ke kampung halaman setelah selesai menunaikan semua kebutuhan dan keperluan dari tujuan safar yang kita lakukan. Rasulullah telah bersabda, safar berpergian jauh itu adalah sepotong dari siksaan. Ia menghalangi seorang di antara kamu dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila seorang di antara kamu telah selesai memenuhi keperluannya dari tujuan safar yang dilakukannya, maka hendaklah segera kembali kepada keluarganya. Yang ke-17, apabila telah berangkat kembali ke kampung halaman, hendaklah bertakbir 3 kali dan membaca Ayibu nataibu na'abidu nalirabbina hamiduna. Kami kembali bertabat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami. Kemudian mengulangnya beberapa kali karena Rasulullah melakukannya seperti itu. Para pendengar, yang ke-18, hendaknya jangan pulang ke rumah pada malam hari dan hendaknya mengutus seseorang untuk menyampaikan berita gembira kedatangannya kepada keluarganya agar mereka tidak kaget dengan kedatangan kamu. Demikianlah petunjuk Rasulullah. Yang ke-19, seorang perempuan tidak boleh berpergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya, sebab Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan berpergian selama jarak perjalanan sehari semalam kecuali didampingi mahramnya. Para pendengar yang beriman, demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang ilmu agama Islam, tentang bagaimana adab-adab perjalanan jauh. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.